Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Isnaini, nomor induk 19061040 342. Mata kuliah Praktikum Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial kelas 04. Oke. Saya akan memberikan sedikit abstrak terkait video kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan saya tampilkan. Nah, dalam video ini saya berperan sebagai pemimpin kelompok. Nah, berdasarkan analisis AUM ataupun alat ungkap masalah, ditemukan bahwa bidang masalah tertinggi yang dialami oleh peserta didik adalah HSO ataupun hubungan sosial. Nah, lebih spesifiknya adalah terdapat beberapa peserta didik yang terisolir. Mereka terisolir karena memiliki perilaku-perilaku yang membuat teman-teman itu banyak menjauhi mereka. Nah, terisolir adalah anak yang tidak mempunyai teman. Nah, mereka cenderung tidak pandai bergaul dalam pergaulannya. Lalu mereka juga tidak memiliki keinginan untuk melibatkan diri dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka juga lebih suka melakukan pekerjaan-pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan itu sendirian. Saya menggunakan layanan konseling kelompok untuk mengatasi masalah perilaku terisolir peserta didik. Nah, jadi konseling kelompok adalah penyelesaian masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan dalam suasana kelompok. Nah, jadi pendekatan yang saya gunakan pada masalah ini adalah pendekatan behavior dengan teknik assertive training. Nah, behavior yang artinya perilaku. Nah, tujuan pendekatan behavior adalah mengubah perilaku peserta didik supaya lebih rasional. Nah, teknik assertive training adalah teknik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengungkapkan perasaan yang dialaminya dengan berani dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, tujuan konseling kelompok dengan pendekatan behavior menggunakan teknik assertive training adalah agar peserta didik dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi dan perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh peserta didik itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke. Berikut akan saya tampilkan terkait video praktik mengenai konseling kelompok untuk mengatasi perilaku terisolir peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, bagus. Nah, udah pada makan belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, bagus ya. Karena dengan programnya asupan yang bergizi, kita akan lebih siap dan fokus untuk menerima materi hari ini. Nah, jadi di sini kita akan melakukan konseling kelompok sebagaimana kesepakatan yang sudah kita lakukan di lain hari. Nah, jadi di sini saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua udah hadir di konseling kelompok kita hari ini. Nah, untuk memberkahi kegiatan layanan konseling kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, oke, berdoa mulai. Nah, kita sudah selesai berdoa ya. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan ice breaking untuk melatih kefokusan kita supaya kita bisa fokus dalam mengikuti seluruh kegiatan di layanan konseling kelompok ini. Nah, jadi aturannya itu adalah teman-teman semua dengarkan yang saya bilang dan jangan ikuti yang saya lakukan. Paham? Paham, Bu. Nah, contohnya gini, misalnya saya ngomong mata, tapi tangan saya tuh pegangnya ke hidung. Nah, teman-teman semua harus dengerin apa yang saya bilang, jangan yang saya lakukan. Paham? Paham, Bu. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, nah kita mulai ya. Mohon fokus, pegang hidung. Oke, bagus. Kita akan melakukannya 3 kali ya. Oke, sekarang pegang pipi. Oke, 2
percobaan yang baik. Yang terakhir, pegang mata. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita sudah selesai melakukan stretching untuk melatih kefokusan kita semua. Jadi saya harapkan teman-teman semua dapat fokus dan berdedikasi dalam kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Oke. Tahap selanjutnya itu adalah tahap perkenalan, di mana di sini tujuannya itu supaya kita lebih akrab dan kita dapat membangun hubungan yang baik untuk mencapai tujuan yang akan kita capai bersama. Oke, sistemnya itu adalah perkenalan itu dimulai dari saya sebagai ketua kelompok dan dilanjutkan oleh orang yang ada di sebelah kanan saya. Oke, kita mulai ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Yulisna ini, alamat saya Bandar Mulia, saya adalah seorang guru BK di sekolah kita, dan peran saya di kegiatan layanan kita ini adalah sebagai pemimpin kelompok. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Bella, saya dari Kampung Junggo Bandar Mulia, saya kelas 12 IPA 1. Selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Kristia Angelina, saya berasal dari Sumatera Utara Medan, saya dari kelas 11 IPA 1. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Isnaini, saya berasal dari Banda Aceh, saya kelas 11 IPS 1. Oke, baik. Nah, jadi semuanya udah perkenalkan diri. Jadi saya harap teman-teman semua dapat akrab dan dapat berpartisipasi aktif agar kegiatan layanan konseling kelompok kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Paham ya? Paham, Bu. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, saya mau nanya nih, teman-teman semua udah pernah melakukan konseling kelompok belum? Belum, Bu. Nah, jadi karena teman-teman belum ada yang pernah melakukan konseling kelompok, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok adalah proses penyelesaian masalah yang memanfaatkan dinamika kelompok dan diselesaikan dengan suasana kelompok. Jadi, teman-teman semua harus saling bahu-membahu agar tujuan kita untuk menyelesaikan masalah kita hari ini tercapai. Nah, paham ya? Paham, Bu. Oke, boleh lanjut? Boleh, Bu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini saya sebagai pemimpin kelompok akan menjelaskan tentang teknik yang akan kita gunakan dalam konseling kelompok hari ini. Jadi, teknik yang akan kita gunakan adalah teknik assertive training. Jadi, teknik ini dapat membantu peserta didik mengungkapkan perasaan yang dia alami dengan berani tanpa menyinggung hak-hak orang lain. Nah, jadi tujuan diadakannya konseling kelompok dengan teknik assertive training ini adalah membantu agar siswa-siswa terisolir dapat memperoleh kesesuaian sosial. Nah, ini ditandai dengan membaiknya interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan-lingkungan di sekolahnya, terutama di kelas. Paham? Paham, Bu. Oke, bagus. Kita boleh lanjut ya. Boleh, Bu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asas-asas yang ada dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Jadi, asas-asas ini harus kita patuhi ya semuanya. Nah, jadi yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Jadi, teman-teman semua harus terbuka dengan masalahnya masing-masing dan nggak boleh malu-malu. Paham ya? Paham, Bu. Yang kedua itu adalah asas kerahasiaan. Jadi, semua masalah yang kita bahas di pertemuan kali ini itu akan menjadi rahasia kita semua. Nggak boleh ada yang dibocorkan satupun dan dengan siapapun. Paham? Oke, nah yang ketiga itu adalah asas kesukarelaan. Nah, jadi teman-teman semua datang hari ini dan kita melakukan konseling kelompok hari ini, itu tidak ada paksaan agar teman-teman semua dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok ini. Paham? Nah, yang keempat itu adalah asas kenormatifan. Nah, kita sebagai anggota dalam kelompok ini harus mengikuti norma-norma yang kita ketahui dan tidak boleh melanggar norma-norma tersebut. Paham ya? Paham, Bu. Oke, baik sekali pemahaman teman-teman. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi udah ada yang tahu belum apa topik yang akan kita bahas di kegiatan layanan konseling kelompok ini? Belum. Oke, jadi saya akan menjelaskannya ya. Topik yang akan kita bahas adalah bagaimana mengatasi perilaku terisolir dari peserta didik. Jadi ada yang tahu apa itu perilaku terisolir? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, jadi saya akan menjelaskan.
Jadi terisolir itu adalah anak-anak yang tidak mempunyai teman. Jadi anak-anak ini itu tidak mempunyai minat untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang sebagai proses sosial. Nah, jadi anak-anak terisolir itu lebih tertarik melakukan kegiatan-kegiatannya dengan sendirian. Jadi cenderung mereka itu tidak pandai bergaul dalam pergaulannya dengan teman-teman sebaya. Jadi kita sebagai siswa itu harus memiliki minat sosial yang tinggi. Karena dengan banyak teman, maka kita juga akan mendapatkan bantuan-bantuan dari teman-teman kita nih kalau kita kesusahan. Nah, paham ya? Paham, Bu. Oke, nah semuanya udah paham tentang apa itu perilaku terisolir. Sekarang saya mau tanya nih, ada nggak yang tahu gimana caranya supaya kita terhindar dari perilaku-perilaku terisolir? Nggak tahu, Bu. Oke, saya akan jelasin ya. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki minat sosial yang tinggi. Nah, minat sosial adalah sikap kita untuk terikat dan melibatkan diri dalam kegiatan bersosialisasi. Dan kita harus memiliki perasaan menyatu dengan orang lain. Nah, sebagai siswa kita harus memiliki minat sosial yang tinggi supaya kita punya banyak teman. Nah, tahu nggak caranya untuk meningkatkan minat sosial? Nggak tahu, Bu. Nah, saya kasih tahu ya. Yang pertama, kita kalau misalnya di kelas nih ada kegiatan-kegiatan, kita tuh nggak boleh berdiam diri dan menghindari kegiatan tersebut. Kita harus mengikuti seluruh kegiatan di kelas supaya kita dapat meningkatkan minat sosial kita. Nah, yang kedua, kita juga harus lebih ramah dengan teman-teman yang lain supaya mereka juga suka nih sama kita. Jadi, minat sosial kita juga terasa. Paham? Paham, Bu. Nah, jadi yang kedua itu adalah kemampuan menyesuaikan diri. Nah, jadi di sini adalah sikap kita untuk menyeimbangkan diri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, misalnya gini, kalau di sekolah kita harus mengikuti dan menaati aturan-aturan yang ada di sekolah kita ini. Paham? Paham, Bu. Oke, bagus. Nah, yang ketiga itu adalah kemampuan bertenggang rasa. Nah, kemampuan tenggang rasa ini adalah sikap kita dalam menghargai perbedaan tanpa menyinggung ataupun menyakiti orang lain. Nah, contohnya gini, kita nggak boleh milih-milih teman nih dalam pergaulan kita. Nah, terus kita juga harus menghargai teman kita kalau misalnya dia lagi berbicara nih di depan kelas, menyampaikan informasi. Kita harus fokus dengerin dia. Kita nggak boleh menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang nggak penting, kayak gambar-gambar nggak jelas, coret-coret buku, gitu. Paham? Paham, Bu. Oke, bagus. Nah, yang keempat itu adalah berpenampilan rapi. Ada yang tahu nggak kenapa penampilan rapi menjadi salah satu faktor agar kita tidak terisolir? Nggak tahu. Nah, jadi saya kasih tahu ya. Jadi dengan penampilan kita yang rapi, kan enak dipandang tuh. Jadi teman-teman itu suka sama kita. Nah, jadi dengan cara itu pula kita dapat meningkatkan cara kita dalam bersosialisasi. Nah, yang terakhir itu adalah perilaku sportif. Nah, ada yang tahu nggak sportif itu apa? Oke, saya akan jelaskan. Perilaku sportif adalah sikap jujur kita dan kita dapat menerima konsekuensi jika kita melakukan kesalahan. Contohnya gini, dalam bermain terus kita kalah. Nah, kesepakatan di awalnya ada hukuman. Maka kita harus menjalankan hukuman itu dengan senang hati dan tanpa adanya unsur paksaan. Dan selanjutnya, kalau misalnya di kelas, terus teman-teman nih pada nggak ngerjain PR nih. Nah, pasti guru bakal ngasih hukuman nih sama teman-teman semua. Nah, teman-teman harus mengikuti hukuman yang diberikan oleh guru tersebut karena itu udah risikonya. Paham, Bu. Oke. Jadi, apakah teman-teman semua udah paham dengan materi kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya, dengan asas-asas kegiatan kita, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baik sekali ya pemahaman teman-teman. Boleh kita lanjut? Boleh, Bu. Oke, pada tahap ini saya akan menjelaskan peran teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Jadi, teman-teman semua harus membantu agar suasana di dalam kelompok ini tetap akrab dan kondusif
Ya, Bu. Oke, teman-teman harus melibatkan diri dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling kelompok ini. Lalu, teman-teman harus mengungkapkan perasaan dengan terbuka dan nggak boleh malu-malu, paham ya? Paham, Bu. Oke, teman-teman semua juga harus berusaha agar apa yang teman-teman lakuin itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, jadi teman-teman semua harus fokus dalam dan mengikuti seluruh kegiatan kita hari ini. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Boleh kita lanjut ke tahap selanjutnya? Boleh, Bu. Oke, bagus. Kita next ya. Oke, pada tahap ini saya akan meminta teman-teman semua untuk mengungkapkan masalah-masalahnya terkait perilaku terisolir secara terbuka. Paham ya? Paham, Bu. Oke, nah siapa dulu nih yang mau mengungkapkan masalahnya? Boleh saya tunjuk? Boleh, Bu. Oke, nah jadi dimulai dari orang yang ada di sebelah kanan saya. Boleh? Boleh, Bu. Oke, silahkan. Baik, Bu. Di sini Bella sering mengganggu teman. Bella nggak bisa duduk diam, Bu. Jadi Bella tuh usil, selalu gangguin teman gitu. Saya sangat mengapresiasi ya keterbukaan dari Bella. Oke, siapa selanjutnya? Iya, Bu. Oke, Tia, silahkan. Jadi permasalahan dia itu di kelas itu dia tuh suka marah-marah, Bu. Terus sering dibilang sama teman-teman tuh egois. Makanya teman-teman tuh hindar dia, Bu. Bagus ya, dengan keterbukaannya, saya suka. Oke, siapa selanjutnya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Kalau saya kurang sportif di kelas, Bu. Terkadang jika ada hukuman dari guru, saya tidak menerima hukuman tersebut, Bu. Dan jika ada kegiatan lain, saya juga tidak mengikutinya, Bu. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan teman-teman semua dalam mengungkapkan masalah-masalahnya. Jadi di sini saya ingin bertanya lagi, selanjutnya permasalahan siapa dulu nih yang mau kita selesaikan? Sepertinya masalah dia saja, Bu, karena sepertinya masalah dia itu lebih besar, Bu. Oke, bagus sekali ya empati dari Bella. Oke, jadi masalah Tia tadi adalah sering marah-marah di kelas sehingga teman-teman tuh pada jauhin Tia, benar begitu? Iya, Bu. Oke, jadi gimana nih pendapat dari teman-teman yang berdua nih terkait permasalahan yang Tia alami? Kalau menurut Bella sendiri nih, Bu, sebaiknya dia kalau emang ada masalah gitu sama temannya, jangan langsung marah gitu, Bu. Dibicarakan dulu baik-baik gitu. Kalau marahnya itu dikontrol sedikit. Oke, bagus. Nah, menurut Isna gimana? Sebaiknya dia lebih bersabar lagi dalam menahan emosinya gitu. Oke, jadi teman-teman nih udah ngungkapin nih tips-tips yang bisa Tia ikutin dalam mengatasi permasalahan-permasalahan Tia dan tips-tips itu sangat baik ya, semoga Tia ingat. Paham? Oke, masalah Tia udah selesai. Sekarang masalah siapa lagi nih yang mau kita selesaikan? Oke, boleh. Jadi, masalah dari Isna tadi itu adalah kurang sportif, ya kan? Iya, Bu. Oke, jadi bagaimana nih pendapat dari Tia dan Bella tentang permasalahan dari Isna? Kalau dari Bella nih, Bu, sebaiknya Isna itu harus sadar diri kalau misalnya dia emang melakukan kesalahan, dia harus menerima apapun itu hukumannya. Oke, baik sekali ya pendapat dari Bella. Apakah Isna paham? Oke, selanjutnya bagaimana ya pendapatnya tentang masalah Isna? Jadi di sini dia itu sependapat dengan Bella, Bu. Penyebab Isna dihindari sama teman-temannya mungkin Isna kurang bertanggung jawab sama apa yang dia lakukan. Jadi di sini Isna harus lebih bertanggung jawab lagi. Apabila Isna berbuat kesalahan itu harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah ia perbuat. Mungkin itu saja. Oke, bagus sekali ya pendapat dan tips-tips dari teman-teman. Nah, gimana Isna? Apakah tips dari teman-teman itu dapat dipahami? Dipahami, Bu. Tips dari mereka sangat baik. Oke, bagus. Nah, selanjutnya itu adalah masalah terakhir nih yang belum kita selesaikan, yaitu adalah masalah dari Bella. Masalahnya itu adalah suka gangguin teman sehingga banyak teman-teman yang jauhin dia. Nah, jadi gimana nih pendapat dari Tia dan Isna terkait masalah dari Bella? Jadi menurut dia, Bu, tadi kan Bella bilang kalau dia itu anaknya aktif sehingga
dia tuh suka mengganggu teman-temannya, di mana di sini menurut Bella hal tersebut bisa dialihkan ke arah yang lebih positif. Misalnya di sini Bella melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang mampu mengembangkan potensi Bella itu sendiri, misalnya mengembangkan bakatnya Bella atau yang lainnya, Bu. Oke, bagus sekali ya Tia pendapatnya. Nah, lalu Isna, bagaimana pendapatnya tentang masalah Bella? Saya sependapat dengan yang dikatakan Tia tadi, Bu. Di sini Bella sebaiknya lebih melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, seperti berkegiatan dalam hal-hal yang positif, seperti mengikuti kegiatan OSIS di sekolah dan lain sebagainya. Oke, baik sekali. Nah, jadi Tia dan Isna sudah mengemukakan pendapatnya terkait masalah Bella. Nah, Bella, bagaimana? Apakah tips dan pendapat teman-teman dapat dipahami? Dapat, Bu. Terima kasih teman-teman yang telah membantu. Oke, jadi semua permasalahan kita sudah dapat kita selesaikan dengan baik dengan adanya pendapat dan tips-tips dari teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Nah, di sini dalam tahap terakhir ini saya ingin menanyakan nih apa manfaat ataupun kesimpulan yang teman-teman dapat dari kegiatan kita hari ini. Nah, jadi siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Boleh dari yang sebelah kanan saya duluan ya. Oke, Bella, silakan. Baik, di sini jadi kesimpulan yang Bella dapatkan dengan adanya konseling kelompok ini, kita dapat bertukar pikiran bersama di mana kita di sini untuk memecahkan masalah satu sama lainnya, dan manfaat yang Bella dapatkan yaitu Bella dapat mengetahui apa saja yang harus Bella lakukan selanjutnya agar tidak terisolir lagi. Oke, baik. Nah, oke, siapa selanjutnya? Ya, Bu. Oke, Tia, silakan. Cia sangat senang setelah mengikuti konseling kelompok ini karena dengan adanya konseling kelompok Cia lebih terarah dan tahu tindakan apa yang harus Cia lakukan ketika Cia terisolir oleh teman-teman. Di sini juga dengan adanya konseling kelompok Tia, Bella ataupun Isna dapat bertukar pikiran dan saling membantu dalam memecahkan masalah teman-teman yang lain. Itu saja, Bu. Oke, bagus. Nah, yang terakhir, Isna. Jadi di sini selain saya dapat menambah wawasan baru, juga saya dapat belajar bagaimana cara menambah sportivitas agar dapat bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman sendiri. Oke, itu saja. Nah, jadi dari kesimpulan teman-teman semua, saya akan memberikan penguatan ya terkait materi yang kita bahas hari ini. Nah, jadi kita harus meninggalkan perilaku-perilaku yang akan membuat kita menjadi terisolir. Nah, kita harus meningkatkan minat sosial, kita harus mampu menyesuaikan diri, kita harus berpenampilan rapi, kita harus memiliki kemampuan tegang rasa, dan kita harus berperilaku sportif supaya teman-teman senang sama kita dan kita tidak terisolir. Nah, jadi apakah teman-teman semua sudah paham dengan materi kita hari ini? Paham, Bu. Sekarang saya ingin menanyakan nih, apa nih rencana-rencana yang akan teman-teman lakuin ke depannya setelah kita melakukan konseling kelompok ini. Nah, saya harap teman-teman semua punya rencana yang baik ya. Oke, dimulai dari siapa? Bella, Bu. Oke, Bella silakan. Baik, di sini Bella berencana agar tidak mengganggu teman lagi. Bella akan lebih mengembangkan bakat Bella seperti di bidang seni. Bella akan lebih suka menggambar, lebih suka untuk mengembangkan hobi sendiri. Kemudian untuk mengikuti organisasi seperti OSIS, pramuka, agar kegiatan untuk usil kepada teman-teman itu lebih berkurang. Oke, bagus. Nah, saya sangat menghargai dan mengapresiasi rencana-rencana yang akan Bella lakukan ke depannya. Oke, next siapa lagi? Isna, boleh silahkan. Di sini saya berencana ke depannya agar lebih dapat berkomunikasi lagi dengan teman-teman yang lainnya dan juga melakukan hal-hal yang positif dan mencari kegiatan yang bermanfaat bagi saya sendiri. Oke, bagus sekali ya Isna rencana-rencananya. Oke, yang terakhir adalah Tia. Tia, silakan. Jadi rencana Tia ke depannya setelah adanya konseling kelompok ini, Tia ingin lebih baik lagi, di mana di sini apabila ada permasalahan, Tia itu nggak langsung marah, perlu dikomunikasikan dulu dengan baik-baik serta lebih banyak bersabar lagi. Oke, nah sekarang
saya akan menanyakan tentang bagaimana nih perasaan teman-teman semua setelah melakukan konseling kelompok hari ini. Oke, dimulai dari siapa dulu? Iya, Bu. Oke, Tia silahkan. Jadi perasaan dia setelah melakukan konseling kelompok ini, dia sangat merasa senang karena sudah dapat memecahkan masalah dia sendiri, Bu. Lanjut, siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Isna silahkan. Jadi dengan adanya konseling kelompok ini, saya mendapatkan teman baru dan dapat berkenalan dengan teman-teman di sini, Bu. Kemudian saya juga dapat memecahkan masalah yang saya alami selama ini. Di sini Bella juga sangat merasa senang, Bu, karena di sini Bella dapat bertukar pikiran dengan teman-teman semua dan menambah teman baru. Oke, saya harap teman-teman semua dapat lega ya karena masalah-masalahnya sudah selesai. Nah, saya sangat mengapresiasi rencana-rencana yang sudah teman-teman buat untuk kedepannya. Nah, saya akan berkolaborasi dengan stakeholder sekolah untuk memastikan teman-teman semua menjalankan rencana-rencana tersebut dengan baik. Jadi mereka akan memantau teman-teman semua dan perkembangan rencana-rencana tersebut. Nah, jadi teman-teman semua harus yakin dan harus menjalankan rencana-rencana yang dibuat. Oke. Oke, nah jadi sekian pertemuan kita hari ini kita sudahi. Nah, jika masih ada yang mengganjal, teman-teman semua bisa menghubungi saya ataupun langsung menemui saya di ruangan Dika. Saya stay selalu di situ. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman karena sudah berperan aktif, mengungkapkan masalahnya dengan terbuka. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih. Nah, saya memohon maaf jika terdapat kata-kata saya atau perbuatan saya yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Oke, jadi kita sudahi pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu tadi adalah video praktik tentang konseling kelompok menggunakan pendekatan behavior dengan teknik assertive training. Video praktik ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling pribadi sosial yang diampu oleh Bapak Martunis, Ibu Fitra Marcella, dan Ibu Evi Rahmiati. Baik, sekian. Oke, baik, sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman semua untuk mendukung, membangun, dan lebih mengembangkan saya dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam proses pembuatan video layanan konseling kelompok ini. Oke, masih banyak kekurangan di dalam video praktik saya ini. Nah, saya sadar bahwa saya harus latihan lebih banyak lagi supaya layanan konseling yang saya lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Terima kasih saya ucapkan kepada para dosen yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari awal masuk semester 3 ini pada mata kuliah praktikum BK Pribadi Sosial sampai saya dapat menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Nah, semoga saya memperoleh nilai yang baik dan memuaskan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.